Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pada hari ini kabar kita semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan semangat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang tanah negara dan juga pembuktian hak lama yang diatur pada ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Pada peraturan ini diatur tentang apa yang dimaksud dengan tanah negara dan diatur juga tentang bagaimana penanganan terhadap bukti tertulis hak lama. Yang dimaksud di sini adalah bukti tertulis hak berdasarkan ketentuan hak barat atau bukti-bukti lama sesuai dengan hak barat dan juga tentang bukti tertulis yang merupakan bukti tertulis hak milik adat. Pada peraturan ini dijelaskan tentang bagaimana tindakan atau kelanjutan terhadap hak-hak lama, khususnya bukti-bukti tertulis hak lama yang saat ini belum didaftarkan. Bukti hak lama ini dapat berupa bukti tertulis hak barat yang masih ada saat ini, kemudian bukti tertulis hak milik adat yang juga saat ini masih digunakan. Pada peraturan ini diatur bagaimana penanganannya. Kemudian mengenai tanah negara diatur dengan jelas apa yang dimaksud dengan tanah negara. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada ketentuan yang diatur pada peraturan ini. Pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, pada pasal 1 dijelaskan apa yang dimaksud dengan tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pada pasal 1 ini disebutkan yang dimaksud dengan tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan atau bukan merupakan aset barang milik negara atau barang milik daerah. Kemudian pada pasal 2 dijelaskan di sini pada ayat 1, tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara merupakan seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan di sini, tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya atau memberikannya dengan hak pengelolaan. Pada ayat 3 dijelaskan, tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tanah yang ditetapkan undang-undang atau penetapan pemerintah. Kemudian tanah reklamasi, tanah timbul, tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak, tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, kemudian tanah terlantar, tanah hak yang berakhir jangka waktunya, serta tidak dimohon perpanjangan dan atau pembaruan. Kemudian tanah hak
yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang, dan tanah yang sejak semula berstatus tanah negara. Setelah kita memahami tentang apa yang dimaksud dengan tanah negara, maka kita lanjutkan ke materi berikutnya adalah tentang pembuktian hak lama. Pada ketentuan ini diatur dengan jelas bagaimana ketentuan tentang bukti-bukti tertulis, yaitu bukti tertulis hak lama terkait dengan hak barat dan hak milik adat yang saat ini oleh beberapa pihak masih dianggap bahwa itu adalah bukti kepemilikan yang sah. Pada peraturan ini diatur di pasal 95 sampai dengan pasal 98 tentang bagaimana terkait bukti atau pembuktian hak lama. Pada pasal 95 PP nomor 18 tahun 2021 di ayat 1 dinyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa di sini pendaftaran tanah bekas hak barat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mendasarkan pada surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui dua orang saksi dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menguraikan. Pertama, tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan, bukan milik orang lain. Dan statusnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, bukan tanah bekas milik adat. Kemudian, tanah secara fisik dikuasai. Kemudian, penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah. Dan penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain. Sejak diberlakukannya peraturan ini, maka alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hal ini perlu kita pahami karena saat ini masih banyak yang menganggap bahwa tanah-tanah bekas hak barat dan saat ini yang memiliki surat-surat tertulis terhadap tanah tersebut saat ini masih menganggap bahwa itu adalah tanah miliknya berdasarkan data yang ada. Maka sejak saat ini atau sejak saat berlakunya aturan ini, maka bukti tertulis tersebut tidak berlaku lagi. Contohnya adalah bukti tertulis Egendom, kemudian Erpah, Opstal, dan jenis-jenis tanah yang merupakan jenis hak atas tanah berdasarkan ketentuan hak atau peraturan barat pada saat masa penjajahan dahulu. Karena sampai saat ini masih banyak surat-surat tersebut yang diakui atau dianggap bahwa itu masih sah dan ini menjadi sengketa atau konflik di beberapa wilayah. Maka sejak peraturan ini diberlakukan, bukti tertulis hak barat sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian bagaimana dengan bukti-bukti yang mungkin masih ada saat ini dan ingin diajukan sebagai alas hak untuk pendaftaran hak atas tanah yang belum didaftarkan, maka perlu ditambahkan dengan bukti-bukti atau dasar atau surat-surat pernyataan yang sesuai dengan ketentuan pada pasal 95 ayat 2. Kemudian saya lanjutkan ke pasal 96. Pada pasal 96, di sini diatur pada ayat 1, alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini.
Kemudian pada ayat 2 diatur bahwa dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Jadi berdasarkan ketentuan pada pasal 96 ini diatur bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Dan jika waktunya berakhir atau 5 tahun ke depan, kalau sekarang 2021 berarti nanti di 2026. Jadi nanti di tahun 2026 bukti tertulis tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Sesuai dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang hak barat dan hak milik adat dan juga pendaftaran tanah, maka kita bisa memahami bahwa pada saat atau pada masa penjajahan terdapat jenis-jenis hak atas tanah yang diatur berdasarkan ketentuan hak barat dan juga bukti-bukti kepemilikan berdasarkan hak barat, yaitu ada Eigendom, kemudian ada Obstal, ada Erfah, kemudian juga untuk pribumi diberikan juga perponding pajak yang itu merupakan cikal bakal bagi munculnya atau diterbitkannya petok D atau letter C. Kemudian ada ketentuan mengenai bagaimana peralihan dari hak barat ke hak berdasarkan UPA, kemudian bagaimana ketentuan peralihan tentang hak milik adat sesuai dengan ketentuan UPA, ketentuan mengenai peralihan dari hak barat ke hak berdasarkan UPA, ada jangka waktunya. Kemudian saat ini ada yang namanya pajak atau SPPT PBB, yang SPPT PBB ini dimunculkan berdasarkan data yang sebelumnya. Jadi saya coba simpulkan dari kegiatan pertemuan kali ini, yaitu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 terdapat hal-hal baru yang perlu kita pahami dan ada kejelasan di sini, yaitu kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan tanah negara, kemudian mengenai bagaimana terhadap hak-hak lama, utamanya terhadap bukti tertulis hak lama, yaitu hak barat dan hak milik adat. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di materi-materi berikutnya.